Kenali gizi buruk pada anak. Tingkat kesakitan anak balita sebesar 55%, malnutrisi tinggi, dan kesehatan perorangan yang sangat rendah. Kondisi kesehatan yang memburuk setelah menderita gizi buruk. Sebagian kulit Rini mulai mengelupas, berat badannya pun hanya 11 kg. Gizi buruk dapat menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian pada anak. Anak-anak periode middle childhood sangat memerlukan perhatian terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Maka dari itu, kita harus mengenali gizi buruk. Definisi dari gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu kondisi di mana seorang individu dinyatakan kekurangan gizi atau status gizinya berada di bawah standar rata-rata. Ciri-ciri gizi buruk pada anak yaitu menunjukkan pertumbuhan yang tidak maksimal, artinya gagal tumbuh mencapai ambang normal sesuai usia, baik berat badan maupun tinggi badan. Anak mudah lelah dan tidak nafsu makan, rentan terkena penyakit, anak terlihat kurus, kulit kering, bersisik, rambut kering, kusam, dan rambut mudah rontok. Perut buncit. Anak penderita gizi buruk mengalami pembengkakan pada perut dan kaki. Mengecilnya otot. Massa otot akan berkurang pada anak yang menderita gizi buruk. Lalu, anak akan mudah marah. Terdapat dua penyebab terjadinya masalah gizi buruk pada anak. Yang pertama adalah penyebab langsung seperti faktor makanan dan penyakit infeksi. Selanjutnya, faktor tidak langsung adalah kemiskinan. Selain itu juga kurangnya pengetahuan orang tua terkait pentingnya asupan gizi yang baik untuk anak. Faktor internal yang menyebabkan gizi buruk pada anak yaitu nutrisi yang tidak tercukupi. Jika nutrisi pada anak pada periode sebelumnya tidak terpenuhi dengan baik, seperti pemberian ASI yang menjadi suplai gizi utama yang mendukung tumbuh kembang anak, akan menyebabkan anak mengalami gizi buruk pada periode selanjutnya. Yang kedua adalah faktor genetik. Orang tua yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah atau metabolisme tubuh yang tidak baik dapat menurun pada anaknya. Pola makan yang tidak sehat seperti nutrisi yang diberikan oleh orang tua pada anaknya, masalah kesehatan anak seperti penyakit infeksi yang berulang sehingga menyebabkan anak kehilangan cairan tubuh dan zat-zat gizinya. Selanjutnya, faktor eksternal terjadinya gizi buruk pada anak. Yang pertama ada pola asuh yang buruk, yang kedua keadaan rumah dan lingkungan yang tidak sehat, dan keadaan sanitasi lingkungan seringkali tidak terpelihara dengan baik. Keluarga dengan pendapatan ekonomi yang rendah cenderung tidak dapat memberikan asupan gizi yang baik untuk anak. Kemudian, tingkat pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan tingkat pengetahuan yang rendah pula tentang jenis-jenis pangan yang baik bagi anak-anak. Dan yang terakhir adalah kebiasaan pola makan yang buruk, seperti asupan makanan anak yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, atau anak yang sering melewati sarapan pagi. Gizi buruk pada anak dapat memberikan berbagai dampak, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek akibat gizi buruk ini dapat berupa anak yang rentan terkena sakit karena stamina tubuh yang tidak kuat. Hal tersebut tentu saja dikarenakan nutrisi anak yang tidak terpenuhi. Adapun dampak jangka panjangnya yaitu tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya di kemudian hari. Namun, tentu para orang tua tidak perlu merasa khawatir. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa stimulasi yang dapat diberikan pada anak, seperti memberikan pola asuh yang baik, mengikuti layanan kesehatan, dan tentu saja menjaga kebersihan dari setiap makanan yang dimakan. Makan tepat, hidup sehat.